desa berunjuk rasa mengecam pemecatan 3 kepala dusun secara sepihak. Warga tolak beroperasinya sistem pengisian dan pengangkutan bulk LPG di pemukiman mereka. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Warga Pandan Indah, Lombok Tengah berunjuk rasa ke kantor desa setempat. Mereka mengecam pemecatan 3 kepala dusun secara sepihak. Ratusan warga desa Pandan Indah, Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah berunjuk rasa ke kantor desa setempat. Warga protes terhadap kebijakan kepala desa yang memecat 3 kepala dusun, yakni Dusun Kreak, Dangah, dan Kelambi 2, dengan alasan tidak jelas atau tanpa rekomendasi dari kecamatan. Warga mendesak agar kepala desa Pandan Indah tidak mengangkat kadus 3 dusun sebelum persoalan mengenai pemberhentian 3 kadus selesai. Terkait dengan pemberhentian perangkat desa ini, apa menjadi tanggapan mereka? Apa yang menjadi tanggapan beliau sehingga berani mengeluarkan surat pemberhentian ini? Jelas diatur dalam peraturan Bupati nomor 103 tahun 2021 mengatakan bahwa tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan jabatan dan wewenangnya oleh kepala desa terhadap pemberhentian perangkat desa ini, tidak boleh. Sementara itu, Kepala Desa Pandan Indah mengaku pemberhentian kadus dilakukan lantaran 3 kadus yang bersangkutan tidak loyal terhadap kepala desa. Selain itu, pemecatan kadus juga telah meminta rekomendasi dari camat, namun hingga 7 hari belum ada respon, sehingga keputusan pemberhentian kadus menjadi wewenang kepala desa. Saya, kadus yang 3 ini tidak loyal kepada saya. Artinya mereka ketika dia datang di kantor ya cuma duduk di geruga, tidak mau menyapa saya. Penilaian seperti itulah yang membuat saya agak tersinggung dengan sikapnya. Mungkin ada apa dengan kami yang ada di sini. Bahkan perangkat-perangkat yang lain ini kan selalu silaturahim kepada saya, baik itu di sini maupun di rumah saya. Pengunjuk rasa membubarkan diri dan mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Keru Narmada Lombok Barat tolak beroperasinya sistem pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPBE di pemukiman mereka karena dinilai rentan terjadi kebakaran dan menimbulkan polusi. Warga RT 2 Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada menuntut pemerintah menutup pengoperasian sistem pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPBE karena berada di tengah pemukiman warga. Warga setempat menilai keberadaan SPBE ini menyebabkan masyarakat terganggu dengan polusi suara dan aroma dari proses pengisian LPG di SPBE tersebut. Diketahui proses pengajuan izin dari pendirian SPBE oleh perusahaan telah berlangsung sejak tahun 2017 silam, namun mulai beroperasi dari 7 November 2022. Protes dari perwakilan warga dari proses pembangunan hingga pengoperasian SPBE menyebutkan banyak kejanggalan. Sejumlah warga masyarakat yang lokasi rumahnya dekat dengan lokasi SPBE mengaku sangat khawatir akan dampak yang ditimbulkan dari pengoperasian SPBE, kendati pihak SPBE telah menggunakan tenaga ahli. Warga setempat membantah jika pihak desa setempat dan SPBE sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan untuk pembangunan SPBE. Selain itu, pihak SPBE serta pihak terkait lainnya diduga telah melakukan pemalsuan data agar proses perizinan pembangunan SPBE tersebut dapat tetap berjalan. Mereka juga menuntut agar SPBE ditutup dan menolak untuk diberi kompensasi. Terus saya tanya orang siapa yang mau kompensasi, tidak ada orang mau kompensasi. Mereka butuh keamanan,
butuh ketenangan, bukan kompensasi, bukan uang yang diharapkan orang sini ini. Ketenangan yang diharapkan. Tolong ini kalau pemerintah dengar lah gitu ya, hentikan ini. Ini sudah bila perlu cabut. Sementara itu, Kepala Operasional Perusahaan SPPBE warga yang menolak beroperasi SPPBE segelintir warga masyarakat. Orang lokal, orang semua. Bukan sebagian besar semuanya. Semuanya memang orang sini. Cuman memang ada beberapa yang ada juga perusahaan yang sama memang berdampingan juga. Maksudnya istilahnya dekat juga sama warga gitu, banyak kok. Ada beberapa perusahaan. Kan ini termasuk izin khusus ya, izin khusus karena ya itu makanya. Jadi gini Mas, kalau misalnya kan kita nggak mungkin dikasih izin sama Pertamina, karena ini kan langsung diawasin dari pihak Pertamina. Saat ini 90% karyawan SPPBE tersebut merupakan masyarakat setempat yang diakomodir untuk bekerja. Terkait izin, pihak perusahaan juga mengklaim sudah tidak ada masalah dan tidak ada yang dilanggar karena hal itu diawasi langsung oleh pihak Pertamina Pusat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Pasca pupuk bersubsidi tanaman tembakau dihentikan oleh pemerintah pusat, para petani disarankan untuk beralih ke pupuk organik. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah sarankan para petani tembakau untuk beralih ke pupuk organik atau non-subsidi setelah penyetopan pupuk subsidi tembakau oleh pemerintah pusat. Terdapat 120 jenis tanaman yang menggunakan pupuk subsidi di stop oleh pemerintah pusat, salah satunya tanaman tembakau. Terkait penyetopan pupuk subsidi dikeluhkan para petani tembakau di tengah kenaikan harga pupuk non-subsidi yang cukup tinggi. Terkait persoalan tersebut, Distanak Lombok Tengah memberikan 3 solusi diantaranya untuk pembeli pupuk non-subsidi, para petani menggunakan akses kur, bantuan pupuk, dan mendorong petani beralih ke pupuk organik. Mensosialisasikan mendorong pertama petani tembakau nanti itu menggunakan akses kur untuk membeli pupuk. Jadi mereka bisa membeli pupuk non subsidi dengan kualitas yang lebih baik karena kita tahu bersama di tembakau itu kan dicari daunnya. Tentunya pupuk-pupuk yang berbasis N, kandungan N yang tinggi itu bagus untuk tanaman tembakau daripada menggunakan pupuk subsidi ya, pupuk bersubsidi yang kandungan N yang terbatas. Sebaiknya petani kita terutama yang pengusaha-pengusaha tembakau. Sesuai Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang di stop pupuk urea dan ZA. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.